Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193104047, Prodi 2019. Di sini saya akan membacakan PowerPoint saya, yaitu konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah fisikal. Dalam ilmu faal, jasmani disebut sebagai struktur biologik pada manusia. Jasmani disinonimkan dengan pendidikan, maka segala aktivitas jasmani membawa nilai-nilai pendidikan yang tidak terikat ataupun tertuju kepada gerakan-gerakan dalam peraturan-peraturan dan ketentuan yang umum berlaku seperti olahraga. Poin kedua yaitu sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Zaman kerajaan, latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi, juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan olahraga tradisional tumbuh di daerah-daerah. Zaman penjajahan Jepang berusaha melatih latihan kemiliteran pemuda-pemuda Indonesia untuk memerangi bangsa Barat. Jepang juga mengajarkan olahraga yang dibawa dari negerinya, yaitu sumo, judo, karate, dan taiso. Segala urusan olahraga di seluruh Indonesia untuk mengurus kegiatan olahraga di luar negeri, maka dibentuklah KORI masa tahun 1951 sampai 1990-an. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk memajukan penjas dan olahraga di Indonesia. Seperti dijelaskan di atas, peran olahraga semakin penting pada zaman pergerakan nasional pada 1908 yang mencapai puncaknya saat para pemuda Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda 1928. Setelah Indonesia merdeka, olahraga turut berperan mewujudkan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya kemerdekaan saat masa revolusi, bangsa Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Surakarta 9 September 1948. Nah, poin ketiga yaitu sejarah pendidikan jasmani di Australia. Kontrol pendidikan negara di Australia dengan sistem administrasi yang sangat terpusat, yang pada dasarnya adalah sama setiap bangsa atau sama setiap negara. Ada 3 orang laki-laki yang memainkan peran utama dalam membantu gerakan pendidikan jasmani di Australia, Aiden Bjelke dan Peterson, yang diangkat sebagai Direktur Federal Pelatih Fisik pada tahun 1910, melakukan pekerjaan sebagai Apprentice Frit Duras, orang Jerman, mendirikan kursus diploma di Universitas Melbourne. Baik, poin selanjutnya yaitu bobot dan tingkat kesulitan materi. Tahukah kamu, jika dilihat dari bobot dan tingkat kesulitan materi pelajaran standar pendidikan dasar di Indonesia ternyata jauh lebih tinggi jika di sini siswa-siswa kelas 2 SD sudah mendapatkan banyak pelajaran berbagai pekerjaan rumah yang rumit serta ujian. Poin berikutnya yaitu penilaian asesmen. Dalam bidang penilaian, Australia berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan para siswa mampu ujian sebagai persyaratan untuk naik kelas. Di sana tidak ada siswa yang tidak naik kelas, namun terdapat ujian nasional seperti UAN yang disebut dengan NAPLAN National Assessment Program Literacy, yaitu tes nasional serentak di Australia untuk kemampuan membaca, menulis, dan menghitung sebagai persiapan memasuki year 10 atau setara dengan kelas 1 SMU. Poin selanjutnya yaitu suasana belajar. Suasana belajar di sekolah dasar di Australia terlihat lebih kondusif dibanding di sini. Hal yang menunjang proses pembelajaran adalah jumlah siswa di dalam kelas yang tidak lebih dari 20 siswa dan terdapat media, kumpulan, portofolio, dan alat peraga yang lengkap. Tenaga pendidik. Dari segi tenaga pendidik, Australia terlihat lebih disiplin. Para guru diwajibkan untuk datang ke kelas lebih awal sebelum murid masuk. Namun tampaknya untuk hal ini Indonesia sedang ikut mengimbangi kedisiplinan tersebut. Baik, itu saja yang saya sempat sampaikan PowerPoint saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.